Kita bicara plastik seperti tadi Pak Johan sampaikan, makin kesini kita tidak bisa lepas dari material yang kita sebut plastik. Kenapa? Karena rata-rata material yang kita pakai semua itu resourcesnya juga memang dari alam, natural. Dan plastik adalah salah satu material yang kita bisa kembangkan dengan resources yang bisa di renewable ya, yang bisa. Contohnya sekarang kita sudah mulai bikin plastik tidak lagi dari minyak bumi, itu satu contoh lagi. Jadi kayaknya kita nggak bisa hindari plastik Pak dalam kehidupan kita. Nah, yang perlu kita atur adalah bagaimana kita dengan secara smart memakai bahan-bahan yang kita pakai, memanage baik itu dari sampah maupun waktu prosesnya. Mungkin itu yang kita perlu cermati. Dengan Insua kita ini satu kegiatan yang menurut saya sebenarnya mendasar ya untuk negara kita gitu. Kenapa di tempat lain itu bisa lebih bagus ya di negara lain? Ya mungkin karena ini sosialisasi semua itu lebih jalan ke masyarakat gitu ya, tidak terhenti di satu sisi. Nah ini yang mungkin lewat Insua salah satunya kegiatan ini kita mulai lakukan gitu ya, kita sosialisasi karena masih banyak sekali persepsi yang salah Pak di masyarakat. Contohnya yang paling mudah tadi sampah organik anorganik, pengklasifikasian seperti itu juga masih belum tepat gitu ya Pak ya. Kemudian dibilang plastik itu jahat, merusak lingkungan, itu juga hanya dari satu sudut pandang saja. Kalau Bapak melihat secara global dari energi waktu membuat plastik dibandingkan energi si industri ini untuk membuat logam, kemasan logam atau kemasan kertas pun, kertas pakai pohon ya Pak ya, pasti lingkungan marah juga. Itu kalau Bapak lihat perbandingan amat sangat drastis ya, signifikan sekali. Jadi plastik itu salah satu proses yang energinya juga sedikit sebenarnya. Jadi pasti negara yang memproduksi plastik dibanding negara yang memproduksi logam, konsumsi energinya pasti jauh lebih besar daripada yang itu ya, yang logam. Jadi itu untuk ininya Pak ya, tadi kontroversi biodegradable, non-degradable juga satu hal. Plastik sendiri Pak, kalau kita ditanya ini bagus nggak untuk ini, itu beda-beda. Aplikasinya untuk apa? Kita kadang-kadang ada di aplikasi tertentu kita memang mencari supaya dia tahan lama gitu. Ada di aplikasi yang lain memang harus cepat terurai. Nah disinilah kita juga harus memilah-milah permasalahan menurut saya ya. Contohnya kita juga ada satu tantangan untuk menciptakan satu komposisi gitu ya. Jadi dari ada produsen di sini Pak Enam yang sudah bisa membuat formulasi bahwa si material ini diharapkan akan terdegrade setelah sekian lama. Itu mengurangi dari yang tadi 100 tahun atau berapa ratus tahun. Beliau sudah bisa membuat formulasi dengan mendesain sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin ini yang perlu kita cermati bersama gitu ya, bahwa plastiknya sendiri itu nggak jahat Pak gitu. Kadang-kadang yang jahat atau yang salah itu sebenarnya ya kita sebagai pengguna ini bisa juga produsennya gitu ya Pak ya, yang masih belum dan masyarakat umumnya yang masih belum memahami secara tepat. Mungkin itu. Kemudian kalau ditanya soal polystyrene khususnya apakah aman, tadi sudah, mungkin saya hanya mengulang sedikit saja bahwa polystyrene itu yang jahat sebenarnya bukan polystyrene kan Pak ya, styrene-nya tadi, dan itu sudah ada batasnya untuk keamanan makanan. Yang mudahnya ini menurut penelitian juga, kalau kita nggak cium bau yang aneh pun itu sudah tanda bahwa itu sudah batas aman, karena si styrene sendiri itu akan tercium Pak. Jadi kalau satu produk kita kan kadang-kadang ya, tapi kan kita nggak tahu nih ini buatan pabrik yang apa istilahnya mengontrol atau tidak. Salah satu kontrol yang untuk di awam adalah kalau kita mencium
tidak enak, nah itu sudah satu tanda bahwa itu mungkin styrene-nya melebihi batas. Jadi itu yang mudahnya gitu ya untuk di masyarakat. Mungkin saya menambahkan itu saja. Pertanyaannya semua tadi terjawab ya Mbak ya?